Action. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Pagi. Aku kurang keras. Selamat pagi. Pagi. Bagaimana kabar kalian? Alhamdulillah luar biasa. Allahu Akbar. Yes. Oke. Sebelumnya hari ini kalian tahu nggak kita mau belajar apa hari ini? Tidak tahu Pak Guru. Nggak tahu. Jadi baca dulu. Apa dibaca kawan-kawan? Oke. Kira-kira apa sih pesawat sederhana menurut kalian? Pesawat kertas. Oke. Siapa? Pesawat kertas. Ada lagi yang mau berpendapat? Jungkir. Ada lagi? Gunting. Gunting. Oke. Apakah dari kalian semua ini pernah menggunakan gunting, jungkat-jungkit, katrol? Pernah. Biasanya buat apa? Nimbo. Air di Nimbo. Satu-satu. Saya. Apa? Buat nimba air di sumur. Ada lagi? Bermain. Bermain ada lagi? Gunting kertas. Gunting kertas. Oke. Menurut kalian menggunakan alat-alat itu mempermudah kerja kalian atau enggak? Ya. Apa yang mempermudah kalian? Senang. Senang. Lebih efisien. Lebih efisien, lebih mudah. Oke. Lanjut ya. Oke, pesawat sederhana itu adalah alat yang digunakan untuk mempermudah pekerjaan manusia dengan cara mengurangi gaya yang diperlukan mengubah arah gaya secara lebih efisien. Jadi, tadi sudah disebutkan bahwa pengertiannya seperti itu. Kalau manfaatnya sama seperti yang kalian sebutkan tadi, bahwa apa? Mempermudah. Nah, contohnya ini. Kalau kalian memotong bentuk gunting gimana sih? V. Ketika kalian menggunakan gunting itu lebih mudah atau tidak? Lebih mudah. Tenaga yang diberikan kecil atau besar? Kecil. Kira-kira kenapa? Karena ada gaya usaha. Gunting itu salah satu dari jenis dari tuas pengungkit. Mungkin bisa dilihat gambar-gambarnya. Ada yang tahu ini gambar apa? Alat es krim. Alat es krim. Apa? Alat es krim. Alat es krim. Ya, Alat bisa es. jadi. Ada lagi? Ini apa tahu? Itu Excel. Ya, Excel. Kunci. Apa namanya? Luas kunci. Gagang pintu. Gagang pintu. Ini apa lagi namanya? Alat press. Alat press. Es krim. Nah, kira-kira kenapa kalau itu bisa memudahkan kita? Kira-kira yang membuat dia mudah untuk kita melakukan press itu gara-gara apa? Karena tuas. Ada peta. Ada pernya. Ada pen. Tenaga. Jawabannya Saya. iyalah. Oke. Karena alasannya gini. Kenapa kok bisa memudahkan kita? Pada sisi tengahnya ada sebuah yang namanya titik tumpu atau porosnya yang membuat kita ketika menarik itu lebih mudah dan ada porosnya, atau yang diberikan gaya itu lebih besar. Mohon maaf, gaya yang diberikan lebih kecil tapi hasil yang diberikan lebih besar. Oke, mau lanjut? Lanjut. Dulu ya. Yang kedua ada, contohnya dulu. Contoh dari tuas pengungkit dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama ada jungkat-jungkit. Siapa yang di sini suka main jungkat-jungkit? Ayo sama siapa yang mainnya? Oke, Sendiri sama Sultan. Sama boy ya. Sama Sultan. Terus gunting. Siapa yang sering buka pakai gunting? Saya. Biasanya buat pakai apa? Gunting. Gunting kertas. Pakai gunting kertas.
Pembuka botol. Ada yang tahu pembuka botol? Ya, Tahu. Gimana itu, Pak? Membuka botol. Bentuknya, Tahu bentuknya? bentuknya tahu? Tahu ya. Ya, tahu. Kayak bulat gitu. Iya, kayak bulat. yang biasanya buat sprint. Iya. Oh, iya, iya. Tuh seperti itu. Dan linggis. 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 Siapa yang suka nanam tahu Mbak? Apa tanaman pakai linggis? Bapak. Inggris. Bapak saya suka Saya. Aduh. Oke. Nah, seperti yang saya bilang tadi, kenapa kok ini contoh-contohnya? Karena mereka memiliki titik tumbuh, beban, dan puasa. Titik tumbuh yang mana? Kalau di sebelah jungkit, Di tengah. bebannya Bebannya di orang. Bebannya di di pinggir-pinggir. pinggir kuasa ya, Orang. masa ya. Berarti beratnya. Beratnya. Oke, selanjutnya ialah katrol. Ada yang tahu katrol? Apa yang kalian pikirkan ketika kalian dengar nama katrol? Menimba. Benda sumur. Ayo, angkat tangan dong. Saya Apa? menarik. Menarik. Ada lagi? Yang bendera. Yang bendera ada lagi? Sumur. Sumur. Ngangkat semen. Oh iya. Ya, ya. Ya benar. Oke, good. Katrol sendiri ialah sesuatu roda yang beralur yang digunakan dengan tali untuk mengubah sebuah gaya atau memperkecil gaya yang diperlukan dalam mengangkat benda. Contohnya seperti yang kalian sebutkan tadi yaitu menimba air, angkat semen, apalagi tadi? Yang bendera. Tiang bendera. Ya, itu salah satu contoh dari katrol. Gini. Nah, katrol itu ada beberapa jenis. Dan itu bisa dibedakan menjadi 3. Ada katrol tetap, katrol yang bergerak, dan katrol yang majemuk. Di mana kalau katrol yang tetap itu hanya mengubah arahnya gaya. Sedangkan kalau katrol yang bergerak dan majemuk dapat mengurangi besarnya gaya yang dibutuhkan. Contohnya yang ini. Ini namanya salah satu contoh dari katrol. Katrol. Bergerak. Jenguk. Tak. Nah, Kalau tetap yang atas, Pak. tetap yang atas. Yang ini majemuk. Biasanya ini di mana? Kalau kalian lihat dari Di proyek. Proyek tambah. Keren. Di Tambang. pelabuhan. Keren. Good. Udah banyak yang tahu ya ternyata tentang katrol. Iya. Oke. Sudah belajar. Oke. Oke. Tadi kan saya minta kalian menyebutkan contoh-contoh dari katrol nih. Nah, tadi ada yang saya sebut tadi benar semua. Ada sumur timba, alat derek, dan kren. Keren itu yang tadi yang di sisi sini tadi loh. Ya, ya. Ya. Nah, itu Yang berjalan-jalan yang gunung tinggi. benar. Oke, yang selanjutnya itu ada bidang miring. Kalian pernah nggak melihat seseorang paket yang antar paket naikin benda itu didorong pakai bidang miring? Iya. Atau kalian pakai pelorotan, tahu pelorotan? Iya. Nah, itu salah satu contoh dari bidang miring. Di mana bidang miring itu adalah permukaan datar yang dipasang miring untuk mempermudahkan kita untuk memindahkan benda ke tempat tinggi ke tempat yang lebih rendah Atau sebaliknya. ataupun sebaliknya, seperti itu. Kira-kira gaya yang diberikan pada saat pada bidang miring itu lebih besar atau lebih kecil ketika naik? Besar. Kenapa? Karena nanjak. Nanjak. Kalau turun? Karena turun. Lebih kecil. Karena Turun. Oke. Selanjutnya ada contohnya. Contoh dari bidang miring. Yang biasa dijumpai seperti apa tadi? Naik Pelorotan, gunung. mendaki gunung. Bidang miring bukan untuk tandangannya. Tangga miring. Tangga miring bisa kayak nuncur. Pisau. Pejalan gunung ini salah ya, mohon maaf ya. Perosotan. Perosotan maksud saya nanti. Kayak tebing. Dan serta ada sekrup dan pisau yang prinsipnya juga merupakan bidang miring. Kenapa kok pisau dikatakan ada bidang miringnya? Karena miring. Karena tenaganya miring.
Ya, karena jawabannya karena ujungnya dipapas miring untuk mencari titik tajamnya. Gitu. Oh. Terus ada roda berporos. Nah, roda berporos. Dari kalian ada yang pernah naik liang lala? Ya, penakut Pak. Apa yang kalian rasakan? Pusing. Putar-putar. Ada yang Ketakutan. Apa? Ketakutan. Takutan. Ada yang seru nggak? Kalau Enggak. Enggak seru. Enggak. Pusing, seru. Mau muntah. Oke. Liang lala itu salah satu contoh dari roda berporos yang dimana dia salah satu jenis pesawat sederhana yang berbentuk roda yang dipasangkan poros pada tengahnya. Ketika adanya roda berporos ini, gaya yang dihasilkan oleh roda itu kecil, yang menghasilkan gaya yang besar pada porosnya. Nanti. Dan contoh-contohnya tadi ada salah satunya biang lala, terus ada siapa apa lagi? Roda. Kunci. Kunci Inggris. Pas, Kunci Inggris ada. Gerinda ya. Gerinda. Pendukung. Oke. Gini, ada yang pernah mengaplikasikan tools ini untuk kegiatan sehari-hari? Bersepeda. Bersepeda. Satu-satu dong, angkat tangan dulu. Saya Apa? naik sepeda motor. Ada Terus lagi? Apa lagi? membenarkan sepeda motor kalau rusak pakai kunci. Ya, ada lagi? Naik gerobak. Angkat tangan dulu dong. Ya, gimana? Naik gerobak. Ya, gerobak. Terus ada lagi? Linding ban. Dinding ban. Oke. Ada? Mau lagi lagi? mobil. Menyetir mobil. Wih, udah bisa ya keren sekali kalian. Oke, SMP ini. Keren banget. Bapak ini. Oke. Menggembangkan. Nah, kira-kira ini kan yang saya simpulkan. Dari kalian ada nggak yang mau maju ke depan memberikan experience-nya? Apa sih yang kalian pahami dari Bro atau pengalaman kalian? Hah? Spirit. Ada yang bingung? Maksudnya gini, ada nggak yang mau berani maju ke depan untuk menceritakan apa yang pernah kalian alami tentang pesawat sederhana? Oh, ya. Ada yang mau berani maju? Tunjuk aja Pak. Tunjuk aja. Arifin. Oh, saya. Silakan. Saya lagi nih. Oke, silakan. Terima kasih. Oke. Kisah nyata atau Berdasarkan apa yang kalian lihat aja. Nanti saya minta 3 orang ya untuk maju ke depan. Sabto? Ya, satu-satu ya. Oke, nah saya melakukan jungkit-jungkit. Jungkit-jungkit. Nah, jadi saat ada yang satu berat dan satu ringan. Jadi nanti yang berat akan medun. Oke, tepuk tangan dulu. Lutfi. Oh. Ayo, silakan maju ke depan yuk. Ceritakan pengalaman. Ayo Lutfi. Contohnya itu Pak, pas saya menimba air dari sumur itu kan kayak gini-gini. Gini-gini ya. Iya. Itu salah satu contoh dari apa? Katrol. Katrol. Hore. Kamu Sabta maju ke depan. 2 juta rupiah di Batu Maju. Sabto. Hei. Pada saat gini Pak, Masa ada apa? merosotan main. Oh, Pak Prosotan. Misalnya ada dari contoh apa? Contohnya bidang miring Pak. Oh, bidang miring. Oke, cukup untuk kalian semua. Jadi kesimpulannya dari materi hari ini adalah pesawat sederhana merupakan alat yang membantu pekerjaan manusia dengan sebuah prinsip sederhana dari fisika. Ada jenisnya apa aja tadi? Ada apa aja? Katrol, bidang miring, poros. Oke. Selanjutnya ya,
berapa menit, Pak? Ini masih lama. Masih lama ya. Oke. Nah, tadi kan kalian udah dapat materinya ya. Bapak boleh minta nggak kalian menuliskan di buku kalian terkait yang ini? Oke, karena waktunya nggak cukup, mohon maaf ya. Ini kan kita buat PR aja. Jangan lupa nanti dikerjakan ya. Nanti saya kirim. Ya. Kirim siapa, Pak? Nanti saya printkan, kalian kerjakan di rumah, oke? Oke. Ya, PR lagi. Ya. Kira-kira tadi yang kamu jelasin, saya jelasin ada yang bingung nggak dari penjelasannya tadi? Cukup, Pak. Cukup Pak, udah Ini sudah paham, Pak. Teman-teman saya. Oke. Oke, mungkin aku cukupkan ya, saya cukupkan. Oh iya, tadi lupa ya, belum saya absen ya. Mohon maaf ya, lupa tadi. Ini hari semua ya. Hadir, Pak. Kita absen dulu aja. Lutfi ada? Hadir Pak. Rama ada? hadir. Hadir. Faiz ada? Hadir. Oke, masuk semua ini. Oke, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Ada salahnya, mohon maaf. Saya kasih catatan sedikit ya. Ya, Bu. Dari segi penyampaian sebenarnya sudah sangat baik. Bagaimana bagaimana mengkonstruksi pembelajarannya sudah sangat baik. Hanya saja mungkin karena grogi ya. Grogi, Bu. Oke, jadi yang pertama jadinya agak belibet. Benar. Terus yang kedua, kalau di kelas yang normal 30 menit atau 35 menit mungkin ini sudah sangat proporsional. Cuman mengingat bahwa waktu kita yang terbatas, mungkin untuk yang praktek selanjutnya bisa diperkirakan lagi. Kira-kira materi apa? Kamu tadi terlalu luas. Kemarinnya saya sampaikan bahwa satu sub aja tidak apa-apa. Tidak perlu seluas itu, nggih? Mungkin satu contoh atau dua contohnya saja. Yang kedua, karena salah satu keterampilan yang harus dimiliki oleh guru itu keterampilan membimbing diskusi kelompok. Jadinya karena kekurangan waktu ya tadi ya. Iya, Bu. Nggak apa-apa, nanti bisa dipraktek selanjutnya. Mungkin nanti